Shalom adik-adik JKM. Apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya kalian dalam keadaan yang baik karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Nah, pada kesempatan ini kakak mau bercerita tentang Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau kita kemarin hari Jumat boleh memperingati hari Jumat Agung. Nah, hari Jumat Agung yaitu hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Tuhan Yesus disalib karena Tuhan Yesus mengasihi kita, mengasihi kakak, mengasihi kalian, mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus melihat bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Makanya Tuhan Yesus mau memberikan diri, rela berkorban untuk menebus dosa kita dengan disalibkan. Nah, apa itu dosa adik-adik? Dosa itu adalah hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan. Contohnya, kalau adik-adik berbohong sama orang tua, sama mama papa, itu namanya dosa. Kalau kalian berbuat yang tidak baik sama teman kalian, nakal, jahil, nah itu adalah hal-hal yang tidak baik dan itu berdosa. Karena itu Tuhan tidak mau kita tinggal dalam dosa. Karena Tuhan mengasihi kita, makanya Dia merelakan dirinya untuk disalib. Dia disalibkan di atas kayu salib. Kedua tangannya dipaku dan kakinya juga dipaku. Sekalipun itu sakit sekali bagi tubuhnya sebagai manusia, tapi Tuhan tidak pernah menyesal karena Tuhan mengasihi manusia, mengasihi kakak, mengasihi kalian, mengasihi semua orang. Setelah Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan, akhirnya pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, kakak akan bercerita tentang Tuhan Yesus bangkit yang diambil dari Matius 28 dan juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Pada waktu itu, pagi-pagi benar hari pertama minggu itu, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, mereka pergi ke kubur Yesus. Mereka mau melihat Tuhan Yesus, mereka mau meminyaki dan mengurapi mayat Tuhan Yesus. Tapi belum sampai mereka di kubur Tuhan Yesus, tahu-tahu di dalam kubur Tuhan Yesus tiba-tiba terjadi gempa. Kenapa terjadi gempa? Sampai tentara-tentara, prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus semuanya ketakutan, semuanya kaget. Ternyata ada malaikat Tuhan turun dan mendorong batu yang menutup pintu gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Malaikat itu sangat bercahaya dan bajunya seputih salju. Nah, saat itu semua prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus, mereka ketakutan. Bahkan di Alkitab dikatakan sampai mereka seperti orang mati. Nah, akhirnya mereka pergi menjauh, lari dari goa di mana Tuhan Yesus dikubur. Nah, setelah berjalan cukup lama, akhirnya Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain sampailah di goa dikubur Tuhan Yesus. Mereka kaget. Aduh, ternyata pintu goa itu sudah terbuka. Mereka kaget dan mereka melihat bahwa hanya ada kain lenan di mana
kain itu untuk membungkus mayat Tuhan Yesus, tapi mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada di situ. Dan mereka lari menuju murid-murid Tuhan Yesus. Mereka menemui Simon Petrus. Mereka sampai di tempat Simon Petrus, mereka mengatakan semua yang mereka lihat. Akhirnya Simon Petrus dan juga murid-murid yang lain, mereka lari ke gua di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, waktu itu murid-murid yang lain lebih dulu sampai di sana. Tapi mereka tidak berani masuk ke gua itu. Mereka hanya di depan pintu. Mereka melihat pintu gua terbuka. Sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Hanya ada kain lenan pembungkus mayatnya saja. Nah, setibanya Simon dan Petrus ke sana, Petrus langsung masuk ke gua dan mereka tidak melihat mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat kaget. Mereka hanya melihat kain yang tergeletak. Kemudian mereka sadar, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Ia, yaitu Tuhan Yesus, harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah setelah mereka tidak mendapati Tuhan Yesus. Tapi ketika murid yang lain kembali ke rumah, tapi Maria Magdalena tidak pulang, dia tetap di situ. Maria berdiri dekat kubur Tuhan Yesus dan dia menangis. Dia menangisi mayat Tuhan Yesus. Dia berpikir, siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Nah, tiba-tiba di saat Maria Magdalena ini menangis, tiba-tiba datanglah 2 orang malaikat berpakaian putih. Nah, ada 2 orang malaikat, adik-adik. Mereka turun, mereka semuanya berpakaian putih dan sinarnya sangat terang. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat di mana mayat Tuhan Yesus dibaringkan. Lalu salah satu malaikat itu bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Maria menjawab, "Tuhanku diambil orang. Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah Maria Magdalena berkata demikian, dia menengok ke belakang. Nah, ketika dia menengok ke belakang, dilihatnya seorang lagi. Nah, kira-kira siapa itu, adik-adik? Maria tidak tahu kalau yang dia lihat itu Tuhan Yesus. Dia berpikir bahwa yang dia lihat itu adalah tukang kebun. Kemudian Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, di manakah Tuhan meletakkannya? Biar aku mengambilnya." Tetapi jawab Yesus kepada Maria. Tuhan Yesus menjawab, "Maria." Kemudian Maria kaget. Kemudian Maria berpaling dan berkata, "Rabuni," yaitu artinya guru. Nah, akhirnya Maria sadar bahwa dia itu Tuhan Yesus, bukan tukang kebun atau tukang taman di situ. Tapi Tuhan Yesus menjawab pada Maria, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu."
Kemudian Maria Magdalena pergi dan memberitahukan semuanya itu kepada murid-murid Tuhan Yesus, bahwa dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan waktu itu Tuhan Yesus menyuruh Maria Magdalena untuk murid-murid semuanya pergi ke Galilea. Karena Tuhan Yesus menyuruh Maria mengatakan kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea, karena di sana Tuhan akan menampakkan diri kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke atas surga. Nah, setelah di Galilea, di sana Tuhan di atas bukit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Dan Tuhan berkata bahwa dia akan naik ke surga dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, adik-adik, sampai di sini ceritanya. Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Tuhan bukanlah manusia biasa. Karena kalau manusia biasa, ketika dia mati, dia tidak bisa bangkit lagi. Tapi karena Tuhan itu adalah Allah, dia adalah Tuhan, maka seperti apa yang dia firmankan bahwa hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati, makanya dia bangkit. Dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu adalah kasih terbesar dari Tuhan Yesus yang kita rasakan, yaitu Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, dikorbankan dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa setiap anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita, mari kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau taat sama Tuhan Yesus dengan cara kita mengasihi, menyayangi mama papa kita, menyayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita mau taat sama mama papa kita. Kita nggak boleh bandel dan nggak boleh melawan mereka, karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia ini yang menjaga dan merawat kita. Makanya adik-adik harus sayang sama mama papa dan juga sayang kepada semua orang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa. Nah, kakak akan pimpin kita di dalam doa. Ayo kita lipat tangan dan kita tutup mata. Kita mau datang pada Tuhan. Kakak akan pimpin doa ini. Kakak akan berdoa buat kalian semua yang di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur buat pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami. Karena Engkau rela disalibkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa buat adik-adik yang ada di rumah saat ini. Mereka yang boleh menyaksikan ibadah ini Tuhan di rumah-rumah mereka masing-masing. Kiranya Bapa yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menolong dan menjagai mereka. Bapa, di dalam setiap tumbuh kembang mereka, di dalam masa kanak-kanak mereka, kiranya Tuhan selalu yang pimpin, Tuhan yang selalu campur tangan. Tuhan memberkati apapun yang mereka perlu, apapun mereka butuhkan Tuhan. Bapa juga berdoa buat orang tua mereka, kiranya memampukan mereka di dalam mengasuh dan mendidik anak-anak ini Tuhan. Biarlah anak-anak ini jadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang mengasihi Engkau,
yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Makasih kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke adik-adik, sampai jumpa, sampai ketemu di pertemuan berikut. Dah, Tuhan Yesus memberkati.